Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat Husiner sekalian. Oke, perkenalkan nama saya Haris. Jadi gimana nih untuk sobat Husiner sekalian? Puasanya lancar nggak? Semoga baik-baik aja ya. Semoga puasanya lancar terus. Kita pada siang hari ini mau sedikit sharing lah tentang ya yang akhir-akhir ini lagi rame nih, yaitu tentang stem cell. Nah, untuk bersama kita di siang hari ini udah ada nih narasumber kita, Prof. Radiati. Prof, apa kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Haris? Alhamdulillah baik, Prof. Gimana, Prof, untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa, Prof? Ya, biasa ngajar, kemudian berpraktek di Ya. RSMH. Alhamdulillah hari ini kita baru saja melakukan visitasi untuk pengembangan stem cell di Rumah Sakit Muhammad Husin, dan hari ini kita sudah divisitasi oleh Kementerian Kesehatan sebagai salah satu rumah sakit pusat layanan stem cell di Indonesia. Jadi itu adalah salah satu impian dan cita-cita saya sebagai seorang dokter spesialis di Rumah Sakit Muhammad Husin ini. Mungkin begitu. Prof, jadi untuk siang ini izin sharing-sharing boleh ya, Prof, ya? Tentang Boleh. stem cell ini kan yang lagi rame, yang katanya stem cell itu bisa bikin awet muda, bisa bikin jadi lebih sehat, bisa jadi lebih bugar gitu kan, Prof, ya? Untuk sebelumnya itu mungkin untuk definisi dari stem cell itu apa sih, Dok? Jadi kalau kita melihat Permenkesnya, itu menyatakan bahwa stem cell adalah sel yang didapatkan dari tubuh kita sendiri atau dari orang lain yang mempunyai kemampuan untuk meregenerasi, atau sel itu bisa berkembang menjadi sel lain yang tujuannya adalah untuk memperbaiki yang jaringan yang rusak. Seperti itu secara definisi. Secara definisi ya, Prof. Ya, jadi komponen sel itu atau bagian dari sel itu. Kan ada selnya atau protein dari selnya yang bisa menyebabkan yang rusak menjadi baru lagi, meregenerasi. Jadi kalau benar, kalau kita memang bisa yang tua bisa jadi muda dan lain sebagainya, itu karena kemampuan sel untuk mengalami apa yang kita sebut sebagai regenerasi sel. Oh iya, Prof. Terus juga dari yang Haris baca nih, Prof, kalau untuk stem cell itu katanya ada jenis-jenisnya ya, Prof, yang baik dari hewan ataupun juga dari manusia, itu gimana ya, Prof? Jadi kalau di Permenkes tersebut, stem cell dari hewan tidak boleh dipakai di Indonesia. Jadi kita cuman memakai stem cell dari manusia. Kalau stem cell dari manusia itu ada dua, autologus atau non-autologus. Autologus artinya dari tubuh kita sendiri diolah menjadi sel yang lebih baik, kemudian dikembalikan ke tubuh kita sendiri. Itu namanya autologus. Kan ada tren kita pakai stem cell dari tali pusat kita sendiri, dari lemak tubuh kita sendiri, dari darah kita sendiri yang diolah dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi kalau yang non autologus dari orang lain, itu juga bisa dikembangkan biasanya dari tali pusat. Bisa dari sumsum tulang belakang, kita transplantasi sumsum tulang belakang dan lain-lain, itu masuk golongan stem cell. Tapi yang kita kembangkan saat ini adalah stem cell dari tali pusat, yang dari tali pusat orang sehat, bayi sehat, ibu sehat, dan secara genetik semuanya baik. Nah, Prof, terus kalau untuk individu-individu yang mungkin apakah sebaiknya melakukan stem cell, apakah ada batas usia tertentu, apa gimana gitu, Prof? Kalau berdasarkan berbagai macam teori, sebenarnya pada anak-anak juga bisa. Tapi ini sebagian besar masih layanan dalam penelitian. Artinya ada kehati-hatian juga di sini. Jadi pada ibu hamil sementara tidak disarankan dulu. Kemudian pada anak-anak dalam kondisi tertentu juga tidak disarankan. Karena penelitian ini kan prinsip kehati-hatiannya sangat besar. Tentunya kami para dokter harus mengajukan layak etik dulu. Keamanannya memang sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga aman untuk pasien. Oke, Prof. Terus ini, Prof, ini kan mungkin dari teman-teman Husiner sekalian ada yang tertarik untuk melakukan stem cell, Prof. Apakah ada misalkan kriteria-kriteria tertentu bagi yang berpuasa, dan juga mungkin pengerjaannya berapa lama, dan juga efeknya bisa dirasakannya mulai kapan gitu, Prof? Prinsipnya kalau ada yang berkeinginan silakan datang ke Rumah Sakit Muhammad Husin. Karena di sini kami kebetulan di sini di ruangan layanan stem cell, kami punya edukator ahli yang paham betul, yang nanti mengarahkan
Kalau Anda kepengennya seperti apa, nanti tim kami yang akan mengantarkan langsung kepada dokter ahlinya, karena di rumah sakit ini banyak sekali dokter ahlinya. Nanti baru kita diskusikan layanannya seperti apa, kemudian perlunya apa, seperti apa. Siapapun yang kepingin mendapatkan layanan ini, silakan hubungi tim kami. Kami akan jemput bola untuk menjemput Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kepingin melakukan terapi stem cell di Rumah Sakit Muhammad Husin. Kita sudah sangat siap dengan tenaga ahli yang sudah sedemikian mumpuni, sehingga saya berharap ini bermanfaat buat masyarakat Sumatera Selatan dan Sumatera bagian selatan pada umumnya. Mungkin teman-teman Husiners yang mau konsultasi lebih lanjut itu bisa datang ke Poli Stem Cell di Geraha Eksekutif ya Prof ya? Iya. Untuk harinya Prof, apakah Setiap hari. setiap hari ya Prof ya? Setiap hari, karena tim kita cukup banyak, kita akan melakukan layanan semaksimal mungkin, sehingga tidak hanya sebatas saya sendiri, saya juga bisa membuat tim untuk memberikan layanan yang terbaik pada pasien. Teman-teman Husiner, sobat Husiner sekalian, yang apabila berminat ataupun juga ada keinginan untuk mengetahui info lebih lanjut tentang stem cell, itu bisa datang untuk menemui Prof Radiati di tempat Geraha Eksekutif RSMH. Oke, itu saja ya Prof untuk sharing kita pada siang hari ini. Terima Kami kasih ucapkan banyak. Terima kasih ya Terima Prof kasih, untuk ya. sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk teman-teman Husiner sekalian.